want to test my minister. Please answer the question. Pak Tom. But don't speak longer than my speech. Thank you, Mr. President. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirsun Arif dari Forum News Network. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba saja Kejaksaan Agung itu membuat jumpa pers dan menyatakan bahwa Tom Lembong itu menjadi tersangka dalam dugaan korupsi untuk importasi gula. Apa ceritanya ini ya? Saya kira banyak orang yang sampai sekarang pun sudah lupa kalau Thomas Trikasih Lembong atau lebih dikenal sebagai Tom Lembong itu pernah menjadi pejabat di era pemerintahannya Pak Jokowi pada periode pertama. Dia pernah menjadi Menteri Perdagangan pada tahun 2015 sampai 2016 dan kemudian digeser posisinya menjadi Kepala BKPM. Publik itu lebih mengenal Tom Lembong itu sebagai tangan kanannya Anies Baswedan karena dia pada Pilpres lalu, Tom Lembong itu menjadi co-kapten timnas Amin atau Anies Muhaimin. Ini posisinya co-kapten yang membawahi bidang ekonomi. Ini tadi malam, itu hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong itu menjadi tersangka bersama dengan Charles Sitorus. Charles Sitorus itu adalah Direktur Pengembangan Bisnis PT Perdagangan Indonesia atau PPI. Nah, ini katanya karena kasus korupsi di era Tom Lembong itu, kemudian pemerintah itu atau negara itu dirugikan sampai 400 miliar. Bahwa pada tahun 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan yaitu saudara TTR memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri. Dari penjelasan yang disampaikan oleh Direktur Penyidikan dari Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus di Kejaksaan Agung tadi, perannya Tom Lembong itu jelas ya, bahwa di situ dikatakan bahwa dia memberi izin untuk importasi gula tanpa koordinasi dengan kementerian terkait, dalam hal ini kan Kementerian Perindustrian. Sementara Charles Sitorus itu perannya adalah dia memberi izin perusahaan-perusahaan swasta untuk mengimpor gula, ini gula merah ya, gula kristal merah itu, yang kemudian diolah di Indonesia menjadi gula kristal putih
kepada perusahaan swasta ini kan nggak boleh, harusnya itu dilakukan oleh BUMN. Kalau kita simak dari pernyataan Abdul Qohar tadi, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus, ya ini tampaknya Tom Lembong itu dia diduga merugikan negara karena kebijakan dia ya. Dia mengambil kebijakan. Apakah kemudian ada aliran dana ke Tom Lembong? Ini banyak sekali yang meragukan karena Tom Lembong ini dikenal sebagai pribadi yang lurus dan bersih. Dan ini juga dicuitkan oleh pendukung garis keras Anies Baswedan, Geis Khalifah. Dia nggak mungkin berani lawan Jokowi kalau dia beneran korupsi. Inilah harga yang harus dibayar Tom Lembong ketika dia melawan kekuasaan. Siapa yang diperiksa, siapa yang ditangkap. Itu cuitan dari Geis Khalifah tidak lama setelah Kejaksaan Agung itu menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dan kemudian langsung dieksekusi, dia ditahan oleh tahanan di tempat tahanan Kejaksaan Agung di cabang Salemba. Tanggapannya gimana Pak kasus ini Pak? Ada tanggapan nggak Pak? Pak Tom ada tanggapan nggak Pak? Kasus 8 tahun lalu ini politis nggak Pak? Tanggapan dulu Pak. Pak tanggapan Pak. Tanggapan dulu. Pak Tom. Emang gula kita langka banget Pak saat itu Pak. Pak, dikit Pak, dikit Pak. Sehat Pak. Semangat ya Pak di rutan. Dia ngomong apa dia? Ya tadi kelihatan wajahnya Tom Lembong itu kelihatan rileks saja, dia malah tersenyum dan ketika ditanya oleh wartawan dia menyatakan bahwa dia menyerahkan sepenuhnya semuanya itu urusan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah ini apa sungguh yang terjadi pada Tom Lembong ini? Benarkah dia melakukan korupsi atau karena ketidaktahuan atau kenaifannya, karena kan dia ini kan sebelumnya ini banyak bergerak di bidang swasta begitu, dan kalau kemudian dia mengambil kebijakan tanpa melakukan koordinasi dengan kementerian lain itu juga masuk dalam ranah korupsi. Ini yang saya kira nanti bisa dibuktikan di pengadilan. Tetapi kalau kita menyimak berbagai komentar-komentar yang muncul itu ya banyak yang terkejut dan kemudian mengkait-kaitkan tadi seperti Geis ini bagian dari konsekuensi yang harus diterima oleh Tom Lembong karena dia berani melawan kekuasaan dengan mendukung Anies Baswedan. Memang ini Tom Lembong ini salah satu figur yang cukup menarik ya, karena dia ini rupanya sudah cukup lama ini menjadi sahabat dari Anies Baswedan, dan setelah dia tidak lagi di pemerintahan itu kan namanya jarang muncul. Ternyata dia kemudian menjadi komisaris utama di Ancol, ini salah satu BUMD milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan nama Tom Lembong itu kemudian memang lebih dikenal publik setelah dia banyak mendampingi Anies Baswedan. Dan di kalangan anak abah ini Tom Lembong ini termasuk yang disayang gitu, dan dia punya panggilan khusus ini, panggilan dalam bahasa Korea. Saya lupa namanya apa, tapi anak-anak saya ingat sekali pada waktu Pilpres kemarin itu Tom Lembong itu punya panggilan khusus, dan memang dia kemudian menjadi viral ketika dia mendampingi Anies Baswedan dalam live TikTok itu. Waktu itu ini termasuk penggemarnya banyak karena dia ini keturunan etnis Cina, jadi wajahnya mirip-mirip Korea gitu, jadi cocok lah kalau dia dipanggil dengan panggilan nama Korea. Jadi apa sesungguhnya yang terjadi? Benarkah ini merupakan
upaya untuk atau ada semacam konspirasi untuk menggagalkan Anies Baswedan membentuk ormas atau partai politik. Sebab Tom Lembong ini juga diketahui dia merupakan tokoh yang utama ini nantinya kalau Anies itu membentuk ormas yang diduga ormasnya itu menjadi embrio politik. Dan kenapa kok dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi? Kan sekarang ini bukan lagi Pak Jokowi presidennya, gitu ya. Yang menjadi presiden Pak Prabowo. Tetap saja agak sulit untuk tidak mengkaitkan ini dengan Jokowi. Nah, karena pertama tentu saja Jokowi itu kendati dia sudah pensiun, tetap saja dia cawe-cawe dan tangan-tangannya itu masih bisa menjangkau di kabinet dan juga aparat penegak hukum. Yang kalau di aparat penegak hukum ini tentu saja ini baru dugaan, ya nggak bisa kita tidak bisa memastikan apakah betul ini merupakan bentuk dari cawe-cawe Jokowi untuk tetap menghalangi bagaimanapun caranya agar Anies Baswedan itu tidak lagi bisa comeback itu dalam dunia politik. Karena Jokowi kan sekarang ini sendiri juga sedang bersiap-siap untuk mendirikan partai politik seperti yang dikatakan oleh para relawannya Projo, bahwa Jokowi itu dipersiapkan untuk menjadi ketua umum dari partai politik yang akan dibentuk oleh Projo. Namanya apa? Kita belum tahu. Nah, kalau sekali lagi kalau soal ini masih jadi spekulasi. Tapi kalau di kabinet jelas sekali bahwa tangan-tangan Jokowi itu masih sangat perkasa dan dia bisa menjangkau di mana-mana. Nah, soal ormas atau parpol dari Anies ini kan sebenarnya juga sudah banyak ditunggu-tunggu, dan pada waktu itu Tom Lembong juga sempat memberi kode kemungkinan Anies akan segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menentukan masa depan politiknya. Dan yang saya dengar sih sementara ini bukan partai politik, tetapi yang akan dibentuk adalah ormas. Biasa ya persiapannya seperti itu ya, karena kalau bangun partai politik dulu itu tidak mudah. Dan pola-pola semacam ini kan sebenarnya juga pernah dilakukan oleh Partai Nasdem ketika dia membentuk Ormas Nasdem. Dan Anies Baswedan itu merupakan salah satu pendiri Ormas Nasdem. Tapi ketika Nasdem kemudian berubah menjadi partai politik, Anies Baswedan tidak bergabung di dalamnya. Itu menjelaskan mengapa kemudian hubungan antara Anies Baswedan dengan Surya Paloh, ketua umum partai Nasdem itu sangat dekat. Ini kan banyak sekali anak abah yang selalu mencurigai Surya Paloh dalam hubungannya dengan Anies Baswedan, karena dimanfaatkan oleh Anies Baswedan setelah Anies Baswedan tidak terpilih kemudian ditinggalkan begitu saja. Saya kira bahwa hubungan semacam ini ya mutual benefit gitu ya, saling menguntungkan. Tapi kalau kita lihat jejak digitalnya ya mereka memang punya hubungan yang sangat dekat. Nah, kita balik lagi ke Tom Lembong tadi. Nah, Tom Lembong ini sesungguhnya dia dulu juga punya kedekatan dengan Pak Jokowi. Ya, salah satunya yang sampai sekarang orang pasti tetap mengingat itu adalah ketika pada tahun 2015 Pak Jokowi itu berbicara dalam sebuah forum di Amerika di Brookings Institute itu, dan dalam forum tanya jawab kan Pak Jokowi kemudian ketika ditanya oleh audiens dia malah memanggil Tom Lembong untuk menjawabnya, membantu menjawabnya. Yang kalimatnya Pak Jokowi itu yang kemudian viral, yang I want to test my minister. Thank you, and terima kasih banyak Pak. Selamat datang di Amerika. We're very happy you're with us. Thank you very much. My question relates to infrastructure and public-private partnerships. In your talk, you mentioned the progress that you've been making over the past year, and one of the obstacles to that progress is lack of adequate financing, and one of the solutions is public-private partnerships. These have been slow in forming. The previous government talked about them, but not many were forthcoming. Do you have any advice as to how the private sector, both domestic in Indonesia and internationally, particularly America, can play a more constructive role in Indonesia's infrastructure program? And what are some of the reasons that it's been slow? Do you still believe in public-private partnerships? Thank you very much. Thank you. I want to test my minister. Please answer the question. Pak Tom. But don't speak longer than my speech. Thank you, Mr. President. Jadi dari situ saja kita bisa lihat sebenarnya Tom Lembong ini punya kedekatan dengan Pak Jokowi. Dan selain itu kan Tom Lembong ini juga
dikenal sebagai penulis dari pidato-pidato Pak Jokowi. Salah satunya yang sangat terkenal itu dan membuat Pak Jokowi itu dianggap anak gaul adalah pidatonya ketika dalam sebuah forum di Bali. Dia di forum Bank Dunia, seingat saya ya, di Bali, itu dia Pak Jokowi menggunakan diksi The Winter is Coming. Ini diambil dari film Game of Thrones gitu. Dan waktu itu viral banget dan banyak juga pemimpin-pemimpin dunia tersenyum-senyum ketika Pak Jokowi itu mengambil analogi The Winter is Coming untuk menggambarkan betapa dunia harus bersiap-siap untuk menghadapi situasi yang sangat buruk. Nah, sebenarnya soal Pak Tom Lembong ini menjadi penulis pidatonya Pak Jokowi tidak pernah diungkap ke publik, tapi karena pada waktu debat itu Gibran menyenggol Tom Lembong, kemudian Tom Lembong menjawab ketika ditanya wartawan kenapa dia sampai disenggol-senggol oleh Gibran dalam debat Pilpres, ya dia menyatakan mungkin dia kangen karena itu, dan kemudian dia bercerita bahwa ya dia memang pernah jadi penulis pidatonya Pak Jokowi. Jadi apa sesungguhnya yang terjadi dalam kasus Tom Lembong ini? Ya, sekarang ini bagaimanapun juga kita sulit untuk tidak mengkait-kaitkan dengan masalah politik atau konspirasi politik. Ya, kenapa kok tidak Prabowo yang dicurigai gitu oleh pendukungnya Anies Baswedan? Ya karena yang sampai sekarang masih Pak Jokowi pertama masih cawe-cawe, dan kemudian yang punya agenda untuk membangun politik dinasti itu adalah Pak Jokowi. Itu yang kedua, yang ketiga ini jejak digitalnya, bahwa bagaimanapun caranya Pak Jokowi itu tetap ingin agar Anies Baswedan itu tidak terjun ke dunia politik, karena berarti dengan begitu itu dia akan menjadi kompetitor dari Gibran Rakabuming. Sudah sangat terlihat kan mulai dari Pilpres kemarin ketika Pak Jokowi juga mencoba menghalang-halangi Anies agar tidak mendapatkan tiket, tetapi kemudian Partai Nasdem itu nekat mendeklarasikan Anies dan akhirnya didukung oleh PKS dan Demokrat. Setelahnya Demokrat keluar karena tidak dapat posisi wapres, dan masuklah PKB karena kemudian Muhaimin Iskandar, ketua umum PKB, yang menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan. Dan harga yang dibayar oleh Nasdem karena mengusung Anies Baswedan itu sangat mahal ya. Bisnisnya Surya Paloh, bisnis media group itu dihabisi. Jadi banyak sekali juga pengorbanan Nasdem ini menekat berani mengusung Anies Baswedan. Nah, mundur sedikit sebelum itu kan Anies Baswedan ini sudah berkali-kali juga dihambat, salah satunya coba dikriminalisasi melalui dugaan korupsi di penyelenggaraan balapan mobil listrik Formula E. Tapi pada waktu itu kan para penyidik di KPK menolak untuk mengkriminalkan Anies Baswedan, dan kemudian ini menimbulkan gejolak karena beberapa penyidik dari kepolisian dan juga dari kejaksaan, ada penuntut ya kalau dari kejaksaan itu kemudian minta dikembalikan ke institusi asalnya. Setelah Pilpres dan Anies kemudian dikalahkan oleh Prabowo dan Gibran, ternyata upaya Pak Jokowi untuk menghalangi Anies Baswedan untuk comeback ke dunia politik itu masih terus berjalan. Ya, ini ketika dia mencoba maju menjadi calon gubernur di Jakarta kemarin juga Pak Jokowi juga menghalang-halanginya, antara lain waktu itu dengan memborong partai-partai politik termasuk PKS yang tadinya mengusung Anies bergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus, sehingga Anies pada waktu itu tidak dapat tiket. Tetapi asa para pendukung Anies dan Anies untuk menjadi calon gubernur di Jakarta itu terbuka kembali ketika Mahkamah Konstitusi itu melalui putusan nomor 70 tahun 2024 mengubah ambang batas syarat pencalonan partai politik untuk mengusung calon kepala daerah, itu baik tingkat 1 maupun tingkat 2 di kota dan kabupaten. Nah, waktu itu PDIP yang tadinya tidak bisa mengusung sendiri calonnya itu karena suaranya tidak cukup, jumlah kursinya tidak cukup, jadi terbuka peluangnya, dan Anies itu menjadi salah satu calon kuat yang pada waktu itu sampai dia sudah datang ke DPP PDIP untuk diumumkan berpasangan dengan wakilnya Rano Karno. Tetapi last minute ternyata kemudian pengumuman itu dibatalkan oleh Ibu Megawati, dan sama-sama kita tahu kemudian yang diusung itu adalah pasangan Pramono dan Rano. Belakangan ini kita mendapat bocoran dari majalah Tempo, disebutkan bahwa batalnya Anies maju sebagai calon gubernur di Jakarta itu rupanya ada deal antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi, yang di situ Ibu Megawati menyatakan bahwa PDIP tidak akan mengusung Anies Baswedan dengan catatan pemerintah itu kemudian tidak membuat revisi undang-undang pilkada, karena dengan revisi undang-undang pilkada itu kan
keputusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan PDIP itu untuk mengusung calon kepala daerahnya sendiri di berbagai daerah itu bisa dibatalkan. Tapi sampai sejauh ini belum ada bantahan dari PDIP, tapi memang agak masuk akal juga ya dugaan semacam ini, karena kita tahu kenapa kemudian pilihannya itu Pramono Anung, karena Pramono Anung ini adalah juga, meskipun dia kader PDIP, dia adalah orang dekatnya Pak Jokowi, karena kan dia menjadi mensekap ya orang lingkaran istana. Dan soal majunya Pramono Anung itu menjadi calon gubernur Jakarta, bahwa itu juga atas restu dari Jokowi, itu ternyata kemudian terungkap dari pernyataan Pramono sendiri, yang dia menyatakan bahwa sebelum itu bahkan Pak Jokowi itu mendorong-dorong Pramono Anung untuk maju ke Pilgub Jakarta. Pada waktu itu dia menolak. Belakangan karena ketika Ibu Megawati yang meminta, ya dia tidak bisa menolak lagi. Tapi sebelum dia maju, akhirnya memutuskan maju karena diminta oleh Ibu Megawati, itu Pramono mengaku bahwa dia sudah mengajukan izin atau meminta izin kepada Pak Jokowi. Jadi tetap saja Anies ini, meskipun sekarang dia sudah gagal menjadi presiden, gagal lagi menjadi calon gubernur di Jakarta, tapi tetap saja dia dianggap sebagai batu halangan, terutama buat Jokowi. Tapi juga itu pasti juga buat kandidat lain, kalau kemudian dia berhasil membentuk partai politik dan kemudian parpolnya itu berlaga pada pemilu legislatif 2029, dia akan tetap potensial menjadi calon presiden, dan ini berarti akan menghambat atau tepatnya lebih membahayakan peluang Gibran Rakabuming untuk menjadi presiden pada tahun 2029. Kita sama-sama tahu lah kalau hanya mengandalkan Gibran, kapasitas Gibran itu, ya Gibran ini bukan siapa-siapa. Dia nggak apple to apple lah kalau dibandingkan dengan Anies Baswedan atau bahkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono dan tokoh-tokoh muda lainnya. Tetapi kan kita tahu bahwa peran Pak Jokowi yang sangat dominan, dan kemudian dia waktu itu mengerahkan berbagai sumber daya pemerintahan, itu akhirnya ya Gibran sekarang menjadi wakil presiden. Dan beberapa hari lagi, pekan depan dia itu akan menjadi presiden, karena dia kan ini menjadi presiden interim ketika Pak Prabowo melakukan lawatan selama hampir 2 pekan ke luar negeri. Jadi ya kalau orang seperti Wiz Khalifa mencurigai bahwa ini masih ada cawe-cawenya Pak Jokowi dalam kaitannya, kemudian ini kasusnya sudah cukup lama, sudah hampir 10 tahun berlalu, atau tepatnya 8-9 tahun yang lalu, kenapa tiba-tiba diungkit seperti sekarang ini. Kalau mau diungkit-ungkit, banyak sekali tokoh-tokoh yang bakal terlibat kasus korupsi, bahkan yang ada di pemerintahnya Prabowo Gibran sekarang ini. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.